Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita, 98, 80-an, generasi baru ini, sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat, atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Karena ini sudah kurang ajar. Kamu yang utang, kamu yang bikin kebijakan hancur-hancuran. Kamu beli pesawat bekas, kamu bikin kapal bekas. Semua itu uang rakyat kamu rugikan. Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti laporan polisi yang pernah menyeret nama Faisal Assegaf tahun 2022. Para pendemo juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Dia melanjutkan bahwa isu revolusi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara Faisal Assegaf, mantan aktivis 98 yang tidak punya pekerjaan, dan hal itu merupakan bentuk provokasi dengan tujuan makar. Hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI. Pihak kepolisian Republik Indonesia agar dapat membuka mulut musuh Bapak Faisal untuk meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya di luar sana bahwa selalu memprovokasi masyarakat dan juga meminta seakan-akan ingin menggiring opini untuk meminta TNI Polri dan juga ASN untuk mendengarkan apa yang menjadi opininya dan untuk mengikuti, serta mereka terprovokasi dengan apa yang menjadi opininya. Sehingga pada siang hari ini kami minta Polri untuk segera menindak tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya itu yang selalu menirakan terkait dengan makar, seakan-akan itu adalah makar yang dia gaungkan dan sengaja membangun makar di bangsa kita. Aneh adalah ketika mahasiswa justru menjadi jongosnya para pejabat korup. Siapa yang resah dan gelisah kalau bukan pejabat korup? Gak mungkin rakyat. Rakyat ini diberi makan bergizi gratis, ya terima kasih lah. Subsidi tidak dicabut, ya terima kasih. Refocusing anggaran yang biasa dijadikan bancaan oleh para pejabat korup kemudian sekarang dialihkan untuk pembangunan jalan, untuk tambahan makan bergizi gratis, ya kan? Untuk perbaikan sekolah-sekolah yang mau ambruk. Seharusnya mahasiswa itu seharusnya setuju. Demo dia membela para koruptor, membela para pejabat korup. Memalukan mahasiswa. Sekarang rakyat tidak lagi percaya pada mahasiswa jikalau tindakan perilaku kalian justru tidak membela kepentingan rakyat tapi membela para pejabat korup. Sungguh memalukan oknum mahasiswa. Tidak ada UKT dipangkas, kaitan dengan pendidikan tidak ada dipangkas. Yang tidak boleh dipangkas adalah belanja pegawai. 1, 2, kaitan dengan bansos. Yang ketiga tentang pendidikan sudah dijelaskan Bang Hasban Hasbi. Kalian hanya mencari alasan. Yang sudah kelihatan, sekarang sudah beredar, ya, ada oknum mahasiswa bagi-bagi uang, sudah kelihatan. Sekarang zaman digital. Kalian tidak membela kepentingan rakyat, tapi kalian membela kepentingan para pejabat-pejabat korup. Sungguh memalukan. Indonesia gelap. Iya gelap buat kalian yang merem, yang tutup mata dengan adanya kebocoran anggaran di negara kita selama ini, yang dimaling oleh mereka dengan memarkup anggaran demi dapet cuan, cashback, dan bisa foya-foya pakai uang anggaran negara. Dari zaman Pak Prabowo melawan Pak Jokowi di Pilpres, Pak Prabowo sudah sering menyampaikan kebocoran di negara kita ini. Dan sekarang Pak Prabowo punya wewenang untuk bisa memerintahkan, mengefisiensi anggaran ini, memerangi maling-maling itu.
Di dalam Inpres sudah jelas mana pos yang harus dipangkas, mana pos yang tidak boleh dipangkas. Dan statement Ibu Sri Mulyani sudah sangat clear bahwasanya efisiensi ini tidak akan berdampak kepada beasiswa KIP, tidak akan berdampak kepada PHK pegawai. Kalian masih demo, kalian demo untuk membatalkan efisiensi itu. Kalian ingin Pak Prabowo membiarkan maling-maling yang selama ini foya-foya pakai duit anggaran itu? Hah? Bingung. Kok bisa malah mendukung para maling-maling itu gitu? Hah? Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas. Aku nggak perlu kau wakilin. Aku udah punya wakil yang namanya DPR. Kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Oke? Faisal Assegaf kembali membuat sensasi dengan pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai sampah bagi pemerintahan Prabowo. Sebuah narasi yang tidak hanya keliru tetapi juga menunjukkan bagaimana orang seperti Faisal terus mencoba memecah belah persatuan bangsa. Siapa Faisal Assegaf sebenarnya? Apa motifnya? Dan mengapa dia merasa berhak mengatur Indonesia padahal dia hanya numpang di negeri ini? Di video ini kita akan membongkar satu persatu kesalahan fatal Faisal Assegaf, mengungkap niat tersembunyi di balik provokasinya, serta membuktikan bahwa Jokowi dan Prabowo adalah dua pemimpin yang saling respek, bukan seperti yang dia tuduhkan. Mari kita luruskan dulu, biar nggak ada yang tersesat dalam opini murahan yang nggak berdasar. Faisal Assegaf bilang Jokowi itu sampah dalam pemerintahan Prabowo. Bahkan, katanya Jokowi ini virus yang bikin Prabowo nggak independen. Nah, kita tanya balik. Dasarnya apa? Kalau cuma sekadar nyinyir dan ngelempar tuduhan tanpa bukti yang jelas, itu bukan analisis politik, Bang. Itu cuma omong kosong yang dikemas seolah-olah cerdas. Dan sayangnya, banyak orang yang suka disuguhi cerita kayak gini. Padahal ini cuma narasi buat memecah belah. Bang Faisal, kalau Anda bilang Prabowo nggak independen, berarti Anda meremehkan kecerdasan beliau. Prabowo itu presiden definitif, pemegang hak prerogatif penuh. Segala keputusan di tangannya, mau bentuk kabinet, mau ambil kebijakan, semua di bawah kendalinya. Lalu, Jokowi di mana? Ya, Jokowi sekarang bukan presiden lagi. Dia bukan atasan Prabowo, bukan juga dalang di balik layar. Kok bisa-bisanya dibilang virus? Apa karena masih ada beberapa menteri yang dulu kerja sama Jokowi? Terus kalau gitu, Anies Baswedan juga dulu anak buahnya Jokowi. Kenapa nggak dibilang virus juga? Logika kayak gini nih, yang bikin diskusi politik jadi nggak sehat. Prabowo itu Prabowo, Jokowi itu Jokowi. Mereka dua orang yang beda tapi bisa bekerja sama demi negara. Bang Faisal dan kawan-kawan ini kayaknya alergi banget sama istilah cawe-cawe. Padahal kalau dipikir pakai akal sehat, cawe-cawe itu bukan berarti ikut campur seenaknya, tapi lebih ke bentuk kepedulian. Contoh gampangnya gini, SBY juga cawe-cawe, hadir di acara pernikahan anaknya Hatta Rajasa, bareng Jokowi dan Prabowo. Itu juga bentuk cawe-cawe dalam menjaga harmoni politik. Tapi kenapa yang diomongin cuma Jokowi? Kenapa cawe-cawe Jokowi dibilang merusak, sementara yang lain dibiarkan? Lagi-lagi, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal framing. Kalau yang cawe-cawe itu Jokowi, langsung dicap negatif. Kalau yang lain, dibilang wajar. Ini bukan analisis, tapi agenda setting buat membentuk opini publik. Kritik itu sah-sah saja, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi kritik yang sehat itu berbasis data dan fakta, bukan asal lempar tuduhan tanpa dasar. Kalau Faisal Assegaf bilang Jokowi menghambat Prabowo, buktinya apa? Apakah ada kebijakan yang langsung diblokir oleh Jokowi? Apakah ada pernyataan resmi dari Prabowo yang bilang dia nggak bisa kerja gara-gara Jokowi? Nggak ada, kan? Yang ada justru Prabowo dan Jokowi saling respek. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, menunjukkan bahwa mereka bukan musuh tapi rekan dalam membangun negara. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi itu sampah atau virus, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya terganggu? Prabowo atau orang-orang yang kepanasan melihat mereka akur? Bang Faisal, Anda ini pengamat politik, harusnya bisa kasih pencerahan buat publik. Tapi kalau yang dijual cuma kebencian, yang rugi siapa? Narasi kayak gini nggak akan menjatuhkan Jokowi. Justru makin memperlihatkan siapa yang sebenarnya panik. Makin sering orang menebar fitnah ke Jokowi, makin kelihatan bahwa Jokowi itu masih punya pengaruh besar.
Dan sejarah sudah membuktikan, orang yang sibuk menyebar kebencian justru akan tenggelam oleh kebenciannya sendiri. Anda boleh coba jatuhkan Jokowi dengan fitnah, tapi ingat, publik nggak sebodoh itu. Kesimpulan, Jokowi dan Prabowo itu bukan musuh, tapi kawan dalam membangun Indonesia. Buat Bang Faisal dan yang masih suka nyebar narasi sesat, sudah waktunya berhenti menjual kebencian. Jokowi bukan sampah, Jokowi bukan virus. Jokowi adalah bagian dari sejarah politik Indonesia yang telah bekerja keras selama 2 periode dan kini mendukung Prabowo sebagai presiden. Kalau ada yang merasa terganggu dengan hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo, itu urusan Anda. Tapi jangan coba-coba menyesatkan opini publik dengan narasi kosong yang tidak berdasar. Dan satu pesan kecil buat Bang Faisal, orang yang sibuk menebar kebencian, pada akhirnya akan dimakan oleh kebenciannya sendiri. Bang Faisal, kalau Anda memang pengamat politik, tunjukkan analisis yang berbobot. Jangan cuma nyebar narasi murahan yang isinya cuma nyinyir, hoax, dan opini sesat. Apa Anda pikir dengan bilang Jokowi itu sampah atau virus, Prabowo bakal tiba-tiba berubah jadi presiden yang Anda idamkan? Nggak akan. Justru Prabowo dan Jokowi makin solid. Dan ini yang bikin orang-orang seperti Anda nggak tenang. Kenapa? Karena narasi yang sudah lama dibangun tentang Prabowo harus melawan Jokowi. Jadi nggak laku lagi. Ayo, buka mata. Lihat bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi hari ini. Mereka bukan lagi 2 orang yang bertarung di Pilpres. Itu dulu, sekarang mereka bekerja sama. Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ke Prabowo dengan mulus. Tanpa drama, tanpa gaduh, bahkan Jokowi sendiri bilang, saya tidak akan mengganggu hak prerogatif Presiden Prabowo. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi mengendalikan Prabowo, itu cuma omong kosong dari orang-orang yang gak rela melihat 2 tokoh ini bersatu. Mungkin karena mereka sudah kepalang basah membangun narasi bahwa Prabowo harus jadi oposisi Jokowi. Mereka kepanasan melihat Prabowo justru memilih untuk melanjutkan pembangunan Jokowi. Kalau Prabowo benar-benar terganggu dengan keberadaan Jokowi, harusnya dia sudah bersikap tegas. Tapi nyatanya, nggak ada masalah. Justru yang panik adalah orang-orang yang ingin mereka pecah. Coba pikir, siapa yang terus-menerus menggoreng isu soal Jokowi mengendalikan Prabowo? Mereka yang dulu mati-matian ingin menjadikan Prabowo alat politik untuk menjatuhkan Jokowi. Mereka yang nggak rela melihat Jokowi tetap punya pengaruh kuat. Mereka yang mengira Prabowo akan membalas dendam atas Pilpres sebelumnya. Padahal kenyataannya Prabowo memilih jalan rekonsiliasi. Jadi kalau ada yang berteriak Jokowi mengendalikan Prabowo, seringnya pertanyaannya, benarkah Prabowo yang terpengaruh? Atau justru kalian yang sakit hati karena Prabowo nggak main di kubu kalian? Faisal Assegaf dan orang-orang sejenisnya suka bilang, loyalis Jokowi harus disingkirkan. Pertanyaannya, kenapa Prabowo masih mempertahankan beberapa orang dari kabinet Jokowi? Jawabannya jelas. Karena Prabowo tahu, membangun negara itu bukan soal balas dendam politik. Ada banyak orang di kabinet Jokowi yang memang kompeten. Prabowo bukan tipe pemimpin yang buang orang hanya karena beda kubu. Dia bukan orang yang sibuk balas dendam. Dia lebih sibuk bekerja. Lagian, kalau semua yang pernah kerja bareng Jokowi dianggap virus, ya berarti separuh pejabat negara ini harus disingkirkan dong. Ini logika macam apa? Faisal Assegaf, Anda mungkin berpikir bahwa dengan terus menyerang Jokowi, Anda bisa membangun narasi untuk menyelamatkan Prabowo dari pengaruhnya. Tapi kenyataannya, Prabowo tetap bekerja dengan tenang, Jokowi tetap dihormati, dan Anda hanya terlihat seperti orang yang frustrasi. Narasi kebencian nggak akan mengubah fakta bahwa Jokowi bukan sampah. Dia adalah presiden 2 periode yang sukses membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jokowi bukan virus. Kalau dia virus, kenapa justru Prabowo semakin kuat setelah kerjasama dengannya? Jokowi dan Prabowo adalah rekan politik, bukan musuh. Kalau Anda masih berpikir mereka harus berlawanan, berarti Anda yang gagal move on dari Pilpres lalu. Bang Faisal, politik itu bukan cuma soal siapa lawan siapa. Ini soal membangun negara. Kalau Anda memang pengamat politik, harusnya Anda tahu itu. Tapi kalau yang Anda lakukan cuma menyebar kebencian tanpa dasar, ya siap-siap saja narasi Anda tenggelam oleh realitas politik yang terus berjalan. Dan satu pesan terakhir buat Anda, Jokowi nggak akan jatuh hanya karena Anda terus meneriakkan dia sampah. Justru semakin sering Anda menyerangnya, semakin banyak orang yang melihat bahwa Jokowi masih punya peran penting. Jadi Bang Faisal, kalau mau bikin analisis pakai akal sehat. Kalau cuma mau nyinyir, mending istirahat dulu. Faisal Assegaf, sadar diri. Anda cuma numpang di Indonesia, jangan sok. Jadi juri politik Bang Faisal, sebelum Anda sibuk menebar kebencian dan sok jadi juri politik di negeri ini, ada satu hal yang harus Anda sadari. Anda itu numpang di Indonesia. Anda bukan pribumi. Saya tegaskan lagi, bukan pribumi.
Jadi kalau Anda mau bicara soal siapa yang pantas memimpin negeri ini, siapa yang harus disingkirkan, atau siapa yang Anda sebut sebagai sampah, tanya dulu diri sendiri, Anda ini siapa? Indonesia ini dibangun oleh darah, keringat, dan perjuangan para pendiri bangsa. Mereka yang lahir, tumbuh, dan berjuang di tanah ini. Bukan orang yang cuma numpang, lalu sok jadi penentu siapa yang layak memimpin dan siapa yang harus disingkirkan. Jokowi adalah pemimpin asli Indonesia. Dari rakyat biasa, dia naik jadi wali kota, gubernur, sampai 2 kali terpilih jadi presiden. Apapun pendapat Anda tentang Jokowi, dia jauh lebih punya hak bicara tentang negara ini daripada Anda. Prabowo adalah pejuang, seorang patriot, seorang pemimpin yang dipilih rakyat untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Anda pikir Anda siapa bisa bilang Jokowi adalah sampah bagi Prabowo? Anda bukan siapa-siapa. Anda cuma numpang hidup di negeri ini. Orang-orang seperti Anda hanya tahu menebar kebencian. Ngaku pengamat politik, tapi kerjaannya cuma nyebar fitnah dan provokasi.